Halo bro, selamat datang kembali di channel Fakta Unik. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu kejadian paling aneh dan mengerikan dalam sejarah, yaitu Dancing Plague, yang terjadi pada tahun 1518, di mana ratusan orang menari tanpa henti sampai mati. Bayangkan kalau tiba-tiba kamu tidak bisa berhenti menari. Bukan karena musik yang enak atau karena lagi happy, tapi kamu benar-benar tidak bisa berhenti. Bahkan ketika kaki kamu berdarah dan tubuh kamu kehabisan tenaga, kedengarannya tidak masuk akal. Tapi ini benar-benar terjadi, dan ini adalah salah satu misteri medis paling membingungkan dalam sejarah. Pada bulan Juli tahun 1518, di kota Strasbourg, Alsace, sekarang bagian dari Prancis tapi dulu bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, seorang wanita bernama Frau Trovea tiba-tiba mulai menari di tengah jalan. Tidak ada musik, tidak ada perayaan, dia hanya menari sendirian dengan gerakan yang kacau dan tidak terkendali. Dan yang paling aneh, dia tidak bisa berhenti. Jam demi jam berlalu. Tapi Frau Trovea terus menari. Suaminya mencoba menghentikannya, tetangga-tetangga berusaha menenangkannya, tapi tidak ada yang berhasil. Dia terus menari tanpa henti. Setelah menari selama berjam-jam, kakinya mulai berdarah, tubuhnya kelelahan. Tapi dia tetap saja tidak bisa berhenti. Dalam seminggu pertama, dia hampir tidak tidur dan tidak makan, karena tubuhnya terus bergerak di luar kendalinya. Yang lebih menakutkan, dalam beberapa hari kemudian, 34 orang lainnya ikut menari. Mereka semua menari dengan cara yang sama. Gerakan tak terkendali, tidak mengikuti irama apapun, seperti kerasukan. Dan dalam sebulan, jumlah penari meningkat hingga menjadi 400 orang. Pemandangannya benar-benar mengerikan. Ratusan orang menari di jalanan Strasbourg, berteriak kesakitan. Kaki mereka berdarah. Beberapa pingsan, tapi begitu sadar langsung menari lagi. Beberapa mengalami serangan jantung karena kelelahan ekstrem. Beberapa lagi mati karena stroke atau kehabisan tenaga. Catatan sejarah menunjukkan dalam puncaknya, sekitar 15 orang per hari mati karena serangan jantung, stroke, atau kelelahan total. Bayangkan bro, mati karena menari tanpa henti. Para pejabat kota bingung setengah mati. Mereka tidak tahu apa yang terjadi atau bagaimana menghentikannya. Awalnya, mereka berkonsultasi dengan dokter dan astrolog. Karena di abad ke-16, astrologi masih dianggap ilmu pengetahuan yang sah. Para dokter dan astrolog lokal memberikan diagnosis yang sekarang terdengar tidak masuk akal. Mereka bilang ini adalah hot blood atau darah panas. Menurut teori medis zaman itu yang disebut humoral theory, penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan 4 cairan tubuh. Mereka percaya satu-satunya cara menyembuhkan hot blood adalah dengan membiarkan para korban menari sampai puas. Jadi pemerintah kota Strasbourg menyewa musisi profesional, membangun panggung, dan mendorong orang-orang untuk terus menari. Mereka pikir kalau para korban menari sampai lelah total, hot blood mereka akan keluar dan mereka akan sembuh. Tentu saja ini membuat situasi semakin parah. Karena dengan adanya musik dan ruang yang lebih besar, lebih banyak orang yang tertular wabah menari ini. Korban semakin banyak berjatuhan. Setelah melihat strategi mereka gagal total, pemerintah kota akhirnya mengubah pendekatan. Mereka melarang musik dan menari di publik. Mereka membawa para korban ke kuil Santo Vitus di pegunungan. Santo Vitus adalah santo pelindung untuk penyakit yang berhubungan dengan tarian. Karena ternyata wabah menari ini bukan pertama kalinya terjadi di Eropa. Di kuil, para pendeta melakukan misa khusus dan memberikan berkat kepada para korban. Sepatu merah kecil diletakkan di altar sebagai persembahan. Para korban dipaksa untuk berdoa dan beribadah. Dan entah karena sugesti religius atau faktor lain, perlahan wabah ini mulai mereda. Setelah sekitar 2 bulan Dancing Plague 1518 akhirnya berakhir. Tapi meninggalkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang menyebabkan ratusan orang menari sampai mati? Selama berabad-abad, misteri ini membingungkan para ahli. Ada beberapa teori yang dikemukakan. Teori pertama adalah ergot poisoning. Keracunan dari jamur ergot yang tumbuh di gandum. Jamur ini mengandung zat kimia yang mirip dengan LSD, dan bisa menyebabkan halusinasi, kejang, dan gerakan tidak terkendali. Tapi teori ini punya kelemahan. Ergot poisoning biasanya menyebabkan kontraksi pembuluh darah dan gangren, bukan menari. Dan gejalanya tidak menular dari orang ke orang, seperti yang terjadi di Strasbourg. Teori kedua yang lebih diterima sekarang adalah mass psychogenic illness atau histeria massal. Ini adalah fenomena psikologis di mana stres ekstrem dalam sebuah komunitas bisa menyebabkan gejala fisik nyata yang menyebar dari orang ke orang. Konteksnya sangat penting karena tahun 1518 adalah masa yang sangat sulit untuk penduduk Strasbourg. Mereka baru saja mengalami kelaparan parah, wabah penyakit seperti sifilis dan cacar menyebar, dan kemiskinan merajalela. Dalam kondisi stres ekstrem ini, teori mengatakan
Kepercayaan religius mereka yang kuat tentang kutukan menari Santo Vitus bisa memicu histeria massal. Jadi ketika Frau Trovea mulai menari, mungkin karena gangguan mental akibat stres, orang-orang yang melihatnya dan juga berada dalam kondisi psikologis rapuh ikut terpengaruh. Pikiran mereka meyakini mereka terkutuk untuk menari, dan tubuh mereka merespons sesuai keyakinan itu. Ini adalah kekuatan sugesti yang sangat kuat. Faktanya, Dancing Plague bukan hanya terjadi sekali. Ada catatan kejadian serupa di berbagai tempat di Eropa antara abad 14 sampai ke-17. Di Aachen, tahun 1374, ratusan orang menari di jalanan. Di Strasbourg sendiri, ada wabah serupa pada tahun 1278 dan ke-1374. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya koneksi antara pikiran dan tubuh, dan bagaimana stres kolektif bisa memanifestasi dalam cara yang sangat ekstrem dan berbahaya. Jadi itu tadi bro, fakta unik tentang Dancing Plague 1518, kejadian misterius di mana ratusan orang menari tanpa henti sampai mati di Strasbourg. Jangan lupa subscribe, karena kita akan upload video setiap hari, agar kamu gak ketinggalan fakta unik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.